Sebelum kita lanjutkan materi kita pada sore hari ini, yaitu tafsir surat Al-Baqarah, saya mau minta bantuan kepada jemaah semuanya, yang mudah-mudahan ada yang bisa membantu. Jadi hari-hari ini saya menulis sebuah buku dengan judul Al-Jam'u Bainad Dalilain, mengkompromikan antara dua dalil. Maksudnya dalil hadis Nabi SAW yang zahirnya saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Contoh misalnya hadis tentang an-nafilah ba'dal Jum'ah, salat sunnah setelah Jumat. Nabi SAW mengatakan, "Idza shalla ahadukumul jum'ata falyusalli ba'daha arba'an." Apabila seseorang sudah selesai salat Jumat, maka hendaklah dia setelahnya melakukan salat arba'an, 4 rakaat. Sementara hadis yang kedua mengatakan, "Kana la yusalli ba'dal Jum'ah hatta yansarifa fa yusalli rak'atayn fi baitihi." Nabi tidak pernah sholat setelah Jumat kecuali setelah selesai dari Jumat lalu sholat 2 rakaat di rumahnya. Maka hadis yang pertama mengatakan arba'an 4 rakaat, hadis yang kedua mengatakan 2 rakaat. Ini bagaimana cara mengkompromikannya? Itu yang baru saya tulis pada hari-hari ini. Nah, maksud saya minta bantuan kepada bapak-bapak semuanya. Kalau mendapatkan hadis yang bertentangan, nah, sekalian antum tanyakan kepada saya, sekalian nanti akan saya masukkan dalam buku ini ya. Karena saya baru mengumpulkan beberapa masalah saja, masih belum banyak, baru 4 halaman. Ini kalau dijadikan buku itu baru sekitar 8 halaman ya. Nah, tentu saja kalau 8 halaman ini kurang banyak ya, maksudnya lebih banyak lagi. Ya, saya inginkan nanti sekitar 50 halaman jadinya itu. Baik. Kemudian kita lanjutkan materi pada malam hari ini, yaitu tafsir surat Al-Baqarah. Dan kita sudah sampai pada ayat yang sangat panjang di dalam surat Al-Baqarah, yaitu yang menceritakan tentang Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam, bahwasanya Nabi Sulaiman tidak kafir. Maka yang mengatakan Nabi Sulaiman kafir itu dibantah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemarin sudah kita terangkan ayat yang panjang ini, tapi masih ada 3 pelajaran yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, di sini Allah mengatakan wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman. Kata-kata wa ma kafara Sulaiman ini adalah kalimat sisipan. Jadi Nabi Sulaiman alaihi salatu wasallam tidak kafir. Walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Akan tetapi setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Kemudian wama unzila 'alal malakain. Nah, ini sebagian ulama tafsir mengatakan ini juga kalimat sisipan. Sehingga kita kasih tanda begini, karena ini adalah kalimat sisipan. Wama unzila 'alal malakain, dan sihir itu tidak diturunkan kepada 2 orang malaikat. Ini kalau kita jadikan kalimat sisipan, maka ma di sini artinya tidak diturunkan. Tapi kalau bukan sisipan berarti ma itu apa-apa. Nah, kalau ini kalimat sisipan, berarti maksudnya begini. Yu'allimuna an-nasa sihra, setan itu mengajarkan kepada manusia akan sihir. Mengajarkannya di mana? Mengajarkannya adalah di Babil, di kota Babil. Harut wa Marut miliknya Raja Harut dan Marut. Nah, sehingga Harut dan Marut ini bukan nama malaikat yang disebutkan pada kalimat sebelumnya ini, bukan. Tapi Harut dan Marut ini adalah nama raja yang menguasai kota Babil. Seolah-olah kita mengatakan Indonesia SBY. Indonesianya Pak SBY. Gitu. Maka di sini dikatakan di Babila Harut. Babilnya Raja Harut, wa Marut dan Raja Marut. Maka kata-kata bi ini artinya di, maksudnya adalah mengajarkan sihir ini di mana? Yaitu di kota Babil. Sehingga pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan 3 masalah saja. Masalah yang pertama, maka kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak kafir. Ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua, asyayatin kafaru. Setan itu yang kafir. Masalah yang ketiga, ma unzila 'alal malakain. Sihir itu tidak diturunkan kepada 2 malaikat. Malaikat ini siapa? Maksudnya adalah malaikat Jibril dan Mikail. Ya, ini tafsir yang berbeda dari tafsir yang kemarin sudah saya sampaikan. Nah, perbedaan tafsir ini mengacunya adalah kepada bahwasanya kalimat ini, ma unzila 'alal malakaini,
ini dijadikan sebagai kalimat sisipan. Sehingga ma diartikan tidak diturunkan kepada malaikat Jibril dan Mikail. Nah, kenapa diturunkan ayat ini? Karena orang-orang Yahudi mengatakan malaikat Jibril dan Mikail itu membawa ilmu sihir diajarkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka Allah menolaknya. Wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman enggak kafir, enggak mengajarkan sihir. Yang mengajarkan sihir adalah orang-orang kafir, adalah para syaitan. Yang mereka itu kafir gara-gara mengajarkan sihir. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini bisa dibahas. Dan ini bukan berarti saya menghapus tafsir yang kemarin ya. Tafsir yang kemarin tetap berjalan. Ini adalah tafsir yang model yang lain. Dan kemudian pelajaran yang kedua dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan wa yata'allamuna, dan orang-orang itu mempelajari ma yadurruhum, apa yang bermadharat terhadap mereka, wala yanfa'uhum, dan tidak bermanfaat untuk mereka. Maksudnya apa? Bahwasanya ilmu sihir itu yadurruhum, bermadharat kepada mereka di akhirat nanti. Wala yanfa'uhum, tidak bermanfaat kepada mereka di dunia ini. Maka di dunia enggak membawa manfaat, di akhirat malah membawa madharat. Nah, inilah ilmu sihir. Karena ilmu sihir ini adalah termasuk ilmu yang dilarang, maka kesimpulan dari ayat ini adalah apa? Setiap ada ilmu yang bersifat tidak manfaat, tapi malah bermadharat di akhirat nanti, maka hendaklah jangan dipelajari juga. Sebagaimana ilmu sihir tidak kita pelajari, maka ilmu yang mempunyai sifat seperti ilmu sihir, itu juga jangan dipelajari. Yang dipelajari adalah ilmu yang bermanfaat. Maka kita pelajari Al-Quran, tafsir Al-Quran. Kita pelajari hadis, ya, syarah dari hadis. Kenapa? Karena itu adalah ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita dan tidak akan membawa madharat pada akhirat nanti. Ya, maka harus kita pelajari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa yang apabila kita termasuk orang-orang yang mempelajari ilmu agama, mestinya membaca doa ini. Apa kata Nabi? Beliau mengatakan, Salullah, mintalah kalian kepada Allah ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Wa ta'awwadu billah, dan berlindunglah kepada Allah min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ini hadis riwayat Ibnu Majah, hadisnya hasan. Maka kita mengatakan as'alullaha ilman nafi'a wa a'udzu billahi min ilmin la yanfa'. Itu kalau pakai bahasa Arab. Kalau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa terserah ya. Yang penting isinya kayak seperti ini. Baik. Kemudian pelajaran yang ketiga, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idznillah. Orang-orang itu tidak bisa memadharati dengan ilmu sihir kepada siapapun juga kecuali dengan izin dari Allah. Maksudnya izin ini adalah kecuali dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah keyakinan yang harus kita yakini. Bahwasanya ilmu sihir yang ditujukan kepada seseorang, termasuk kepada kita, maka itu tidak akan bisa memadharati kita kecuali kalau Allah berkehendak. Kalau Allah berkehendak, bisa sihir itu memberikan madharat kepada kita. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, maka tidak akan bisa memberikan madharat kepada kita. Nah, sekarang pertanyaan, apakah Nabi Muhammad SAW bisa disihir? Apakah beliau bisa terkena madharatnya sihir? Jawabannya adalah bisa, berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Dan ini termasuk perkara yang sebagian ulama, atau mungkin bukan ulama, sebagian para masyayikh tersesat di dalamnya. Ada beberapa masyayikh dari Mesir, ya, doktor-doktor di Al-Azhar Mesir, mengatakan bahwasanya hadis bahwasanya Nabi disihir oleh orang Yahudi itu hadis yang dhaif. Hadis yang tidak bisa diterima. Ketika ditanya, kenapa nggak bisa diterima? Karena nggak masuk akal katanya. Padahal hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ahli hadis, mereka mengatakan bahwasanya hadis yang ada dalam Sahih Bukhari itu hadis yang sahih. Kalau hadis yang sahih, maka harus diterima. Akal kita menerima atau tidak menerima, kita harus menerimanya. Ya. Maka Nabi Muhammad SAW hadisnya sahih, beliau pernah disihir oleh orang Yahudi, namanya Labid Ibnul Asam. Dan itulah yang menyebabkan turunnya surat Al-Falaq dan An-Nas. Karena pada saat Nabi SAW disihir, maka Nabi jadi sakit. Maka beliau itu seolah-olah merasa sudah melakukan sesuatu, padahal tidak melakukannya. Sehingga badan beliau itu bisa lah.
seolah-olah sudah mengumpuli istrinya padahal tidak mengumpuli istrinya. Dalam riwayat itu disebutkan seperti itu. Maka beliau badannya lelah, loyo, padahal tidak melakukan apa-apa. Nah, maka kemudian dalam mimpinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi didatangi dua orang malaikat. Kalau nggak salah itu Jibril dan Mikael, tapi saya lupa apakah disebutkan itu Jibril dan Mikaelnya. Tampaknya disebutkan ya. Jibril berada di bagian kepala Nabi, Mikael berada di bagian kaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berada di kaki mengatakan, kenapa orang ini? Maka yang berada di kepala mengatakan orang ini lagi disihir. Sihirnya apa? Nah, kemudian disebutkan. Sihirnya itu menggunakan tali itu diikat. Sihirnya di mana? Sihirnya itu diletakkan di sebuah sumur, di bawah sumur. Nah, maka begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangun, maka beliau kemudian mencari alat sihir dan ternyata betul ya, disembunyikan di balik sebuah batu pada sebuah sumur. Nah, kemudian sihir itu karena itu berupa ikatan, maka dilepas. Kalau sudah dilepas, maka sihirnya sudah terlepas. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi itu diajarkan al-falaq dan an-nas, yaitu untuk bisa lepas dari sihirnya orang Yahudi ini, maka beliau membaca surat al-falaq dan surat an-nas dan sudah dibebaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari sihirnya orang-orang Yahudi. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga bisa disihir, karena di sini dikatakan wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idznillah. Penyihir tidak bisa memadorti seseorang kecuali dengan izin Allah. Nah, kalau Allah mengizinkan sihir itu mengenai Nabi Muhammad SAW, berarti bisa. Nah, dokter dari Al-Azhar tadi mengatakan nggak mungkin Nabi bisa disihir. Ya. Nabi kok bisa disihir? Ya, itu berarti tidak maksum. Itu salah perkataan dia. Kita harus mengatakan bahwasanya maksum itu bukan maksum dari sihir. Ya. Maksum itu bukan maksum dari pedang, karena buktinya Nabi itu juga pernah dipedang orang. Pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar darahnya dalam perang Uhud. Maka Nabi itu maksum bukan dalam masalah-masalah itu, tapi beliau itu maksum dari perbuatan dosa, dari perbuatan maksiat, dari perbuatan syirik dan yang lain-lainnya, yang semisal itu. Tapi kalau dari madarat orang, maka bisa beliau itu dimadarati orang apabila Allah Subhanahu Wa Taala menghendakinya. Nah, pelajaran dari ayat ini juga kita harus mengetahui dan meyakini betul bahwasanya madarat itu tidak akan bisa sampai kepada kita kecuali kalau Allah menghendaki. Kalau orang sudah mempunyai keyakinan seperti ini, maka dia akan santai di dalam kehidupannya. Tidak begitu takut. Karena Allah Subhanahu Wa Taala kalau tidak menakdirkan kemadaratan, tidak akan kita termadarati. Maka Khalid bin Walid kalau perang itu selalu berada di saf yang pertama, nggak pernah berada di belakang. Karena beliau itu yakin bahwasanya di depan itu tidak menyebabkan mati, bahwasanya di belakang itu tidak menyebabkan hidup. Yang menyebabkan mati dan hidup Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Khalid selalu di depan, nggak pernah mati pada perangnya. Bahkan beliau itu matinya di atas pembaringan. Padahal setiap ada peperangan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia selalu ikut dan selalu berada di depan. Tapi Allah menakdirkan dia matinya di atas kasurnya. Inilah keyakinan yang harus kita tanamkan dalam diri kita, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadits yang sahih, kata kuncinya itu hatta hakikatul iman. Jadi disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keyakinan ini sebagai hakikatnya iman. Beliau mengatakan inna likulli syai'in haqiqah, sesungguhnya segala sesuatu itu memiliki hakikat. Wa ma balagha 'abdun haqiqatal iman, seseorang tidak sampai derajat hakikat iman hatta ya'lam, sehingga dia itu tahu, maksudnya meyakini annama asabahu, bahwasanya apa saja yang menimpa dia lam yakun liyukhti'ahu, tidak akan meleset dari dia. Artinya sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah menimpa dia tidak akan meleset meskipun lari kemana saja. Wa ma akhta'ahu, dan apa yang meleset dari dia, maksudnya tidak ditakdirkan oleh Allah menimpanya, lam yakun liyusibah, tidak akan bisa mengenai dia. Ini hadis riwayat Ahmad dan derajatnya sahih. Inilah keyakinan yang apabila ada di dalam hati kita, maka derajat hati kita adalah iman yang tinggi, yaitu hakikatnya iman. Nah, sering orang itu belum mencapai kepada hakikat iman karena belum bisa 100% meyakini seperti ini. Banyak takutnya. Gara-gara apa? Belum yakin bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itulah yang menakdirkan musibah dan menakdirkan keselamatan. Baik. Kemudian ayat yang berikutnya kita baca yaitu ayat 102, 103.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Langsung kepada ayat 103, walau annahum, dan kalaulah bahwasannya mereka itu amanu, beriman, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah, lamatsubatun, sungguh pahala yang besar, minallahi, min indillahi, dari hadapan Allah, itu khairun, itu lebih baik, maksudnya lebih baik daripada selainnya. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui. Tapi kalau enggak tahu, ya tidak akan mengetahui bahwa pahala Allah itu lebih baik bagi mereka. Ayat ini masih bersambung dengan ayat sebelumnya, yaitu yang bicara tentang sihir. Yang sihir itu menyebabkan madarat di akhirat, tidak bermanfaat di dunia. Nah, mestinya orang itu meninggalkan sihir. Kalau meninggalkan sihir, berarti apa? Amanu wattaqau. Berarti itu sudah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau meninggalkan sihir, itu berarti lamatsubatun min indillah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu khairun, itu lebih baik. Dan ini termasuk keberuntungan kita sebagai orang beriman. Allah menciptakan ilmu sihir di atas muka bumi, Allah menciptakan anjing di atas muka bumi, menciptakan babi, menciptakan minuman keras. Itu bagi kita orang beriman itu adalah sebagai rahmat. Kok bisa, bagaimana? Karena dengan adanya barang-barang yang haram ini, ketika kita menjauhinya, itu langsung dapat pahala. Setiap hari kita tidak mau minum minuman keras, dapat pahala. Jadi pahala itu tidak hanya karena melakukan perbuatan. Pahala itu juga karena kita meninggalkan yang diharamkan. Maka setiap hari kita dapat pahala, Pak. Kenapa? Ya, ada minuman keras kita nggak pernah mau menenggaknya. Ada babi nggak pernah kita makan. Ada anjing nggak pernah kita makan, dan seterusnya. Ya, maka itu semuanya pahala untuk kita. Maka Allah mengatakan di sini, matsubah, ya, pahala yang besar. Kenapa diartikan besar? Karena ini isim nakirah, ya. Ada tanwinnya, la matsubatun. Ini berarti at-tankir lit-ta'dhim. Isim nakirah menunjukkan besarnya sesuatu yang dinakirahkan. Baik, kemudian dalam ayat ini ada satu pelajaran yang ingin saya sampaikan dari sisi ilmu bahasa, atau boleh dikatakan dari sisi ilmu bahasa Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada matsubah, artinya pahala atau balasan. Ada juga jaza. Ya. Jaza itu artinya juga balasan. Sama-sama balasannya. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya bahwasanya jaza ini bisa digunakan untuk yang baik, untuk yang jelek. Misalnya orang berbuat zalim dibalas dengan kezaliman atau dibalas dengan penjara, yaitu berarti jaza. Tapi kalau orang menghadiahi kita, kemudian kita balas dengan hadiah juga, itu namanya thawab, ya, karena yang baik. Nah, ini kebiasaan di dalam Al-Quran. Sehingga nanti silahkan dicari kata-kata jaza di dalam Al-Quran. Itu digunakan untuk yang baik, untuk yang baik, yang buruk, sama saja. Ya. Najzil muhsinin, kami membalas orang-orang yang berbuat baik, ada. Najzil kafirin, kami membalas orang-orang yang kafir, juga ada. Tapi kalau thawab, nah ini seringkalinya digunakan untuk orang-orang beriman saja. Ada memang kata-kata thawab digunakan untuk yang jelek, tapi setahu saya hanya satu di dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Mutaffifin pada akhir ayatnya. Allah mengatakan apa? Hal thuwibal kuffaru makanu yaf'alun. Hal apakah thuwiba, telah diberi balasan al-kuffar, orang-orang kafir itu, makanu yaf'alun, terhadap apa yang mereka telah lakukan di dunia? Ini pertanyaan yang tidak perlu jawaban karena jawabannya sudah jelas. Istifham ingkar. Maka di sini digunakan thuwiba padahal untuk orang-orang kafir, dan orang-orang kafir itu balasannya pasti jelek, neraka. Maka boleh menggunakan kata-kata thuwiba untuk keburukan, tapi memang Al-Quran jarang menggunakannya untuk keburukan. Dan ilmu seperti ini juga ada pada kata-kata yang lain di dalam Al-Quran. Misalnya ini, Pak. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran itu kadang-kadang menyebutkan angin dengan kata mufrad, kadang-kadang juga dengan kata jamak. Kalau kata mufrad itu Arabnya adalah ar-rih.
Ar-rih ini mufrad. Kemudian kalau jamak itu ar-riyah. Bedanya apa? Kalau ar-rih ini sering digunakan untuk sesuatu yang jelek. Jadi angin yang jelek. Angin ribut itu namanya ar-rih. Tapi kalau angin yang membawa kesejukan, yang membawa nikmat, maka itu namanya ar-riyah. Maka pada surat Al-Isra misalnya, pada surat Al-Isra ayat yang ke-69 Allah mengatakan fayursila 'alaikum qasifan minar rih fayughriqakum bima kafartum. Setelah mengirim ar-rih, angin yang kencang, fayughriqakum, lalu Allah itu menenggelamkan kalian bima kafartum, gara-gara kekafiran kalian. Ini berarti angin yang jelek. Sekarang kita ambil ar-riyah di dalam Al-Qur'an juga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-57. Wa huwal ladzi yursilur riyah. Nah, ini pakai kata jamak ya. Allah lah yang mengirim ar-riyah, angin-angin sebagai apa? Busyron, sebagai kabar gembira baina yaday rahmatih, di hadapan rahmatnya. Maksudnya adalah angin yang akan menunjukkan turunnya hujan. Dan di bangsa Arab itu biasanya anginnya datang dari arah asyamal, dari arah utara. Maka kalau ada angin dari arah utara, maka mereka sudah mempunyai tanda, wah ini akan turun hujan insyaallah. Sehingga disebut ar-riyah karena itu menyebabkan turunnya hujan atau menunjukkan adanya turun hujan setelah itu, dan itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini termasuk ilmu tafsir lughatul Quran ya, bahasa Al-Qur'an. Ayat 104 Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqulu, janganlah kalian itu mengucapkan ra'ina artinya perhatikanlah kami. Wa qulu, dan ucapkanlah unzurna, lihatlah kami. Wasma'u, dan dengarkanlah. Walil kafirina, dan bagi orang-orang kafir adzabun alim, ada siksa yang menyakitkan. Ayat ini termasuk ayat yang tidak bisa dipaham kecuali kalau mengetahui sababun nuzul. Sebab turunnya ayat ini apa? Yaitu orang-orang Yahudi seringkali mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ra'ina, perhatikan kami, kami akan ngomong. Maka ucapan ra'ina ini dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gantilah kata-kata ra'ina, diganti dengan apa? Ungdurna wasma'u. Ungdurna, lihatlah kami atau perhatikanlah kami dan dengarkanlah ucapan kami. Isinya sama, Pak. Ra'ina artinya perhatikanlah kami, maksudnya kami akan berbicara sesuatu. Ungdurna wasma'u juga sama. Lihatlah kami atau perhatikanlah kami akan ngomong sesuatu. Nah, kenapa maknanya sama tapi kalau yang ra'ina ini kok dilarang? Itu ternyata sebabnya orang-orang Yahudi ketika mengucapkan kata-kata ra'ina itu zahirnya mengucapkan ra'ina tapi batinnya itu mengucapkan yang lain. Yang lain itu apa maksudnya? Ada beberapa tafsiran. Tafsiran yang pertama maksudnya adalah ra'ina. Jadi dalam hati mereka itu niatnya mengatakan ra'ina, bukan ra'ina, bukan gitu. Nah, ra'ina artinya apa? Wahai penggembala kami. Artinya Nabi itu diajak, kamu itu penggembala kami. Jadi lisannya mengatakan ra'ina, tapi hatinya mengatakan wahai penggembala kami. Nah, inilah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menyerupai orang-orang Yahudi mengucapkan sebuah perkataan akan tapi memaksudkan dalam hatinya sesuatu yang berbeda dari perkataannya itu. Kalau di dalam istilahnya orang-orang munafik itu adalah nifaq. Kalau di dalam istilahnya orang-orang Syiah itu adalah taqiyah. Jadi menampakkan sesuatu dengan mulutnya padahal hatinya berbeda. Ini seperti tingkahnya orang-orang Yahudi. Ra'ina. Maka dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat-kalimat yang jangan mengandung arti yang jelek. Mungkin ada satu kata mengandung dua arti. Arti yang pertama baik, arti yang kedua jelek. Ini dihindari saja. Karena akan menimbulkan sesuatu yang tidak nyaman dalam hati orang yang kita ajak bicara. Contohnya misalnya kalau di Indonesia itu misalnya seorang dokter ya. Seorang dokter itu biasanya dipanggil gimana, Pak? Dok gitu ya. Nah, kalau hatinya itu meniatkan dok pakai G ya. Artinya kan anjing ya dalam bahasa Inggris. Nah, itu termasuk di sini. Maka kalau mengucapkan dokter ya sebaiknya dokter gitu aja ya. Jangan disingkat. Karena kalau disingkat kadang-kadang orang suudzon. Ini kok ngomongnya bukan dok tapi dok. Kok kayak agak keras dikit. Nah, atau misalnya ustadz dipanggil tap pakai T ya. Nah, mungkin niatnya adalah pantap gitu kan. Nah, tapi disingkat jadi tap gitu.
Maka kalau manggil ustadz itu ya sebaiknya ustadz, atau ya kalau diringkas itu yang apa, yang fasih. Tam, ya kan? Kan bahasa Arabnya itu kan pakai dzal, Pak, ya. Jangan tat gitu ya. Karena kalau tat itu T-nya itu apa itu artinya? Ya. Nah, ini sekedar apa namanya, permisalan saja di dalam bahasa kita supaya lebih kita pahami apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala pada kata-kata ra'ina. Kemudian dari ayat ini para ulama mengambil sebuah pelajaran yang sangat bagus, yaitu apa? Bahwasanya di dalam masalah bicara itu kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala beradab. Jadi adab itu tidak diajarkan dalam Islam hanya dalam perbuatannya, tapi dalam pembicaraan kita. Dan ini pelajaran ini kita dapatkan dari banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan memberikan contoh-contoh bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita beradab dalam berbicara. Dan itu Ibnul Qayyim mengatakan ini menunjukkan bahwa Nabi itu menyuruh kita memilih lafal-lafal supaya kita ucapkan ucapan yang kita pilih itu ya. Contohnya Nabi mengatakan la taqul ta'isa syaitan. Kamu jangan mengatakan celaka setan itu. Kalau bahasa Indonesia itu ya setan nalas ya, itu enggak boleh. Jadi kita misalnya mendapat musibah atau misalnya bensinnya habis di jalan atau bannya bocor di jalan, kita marah-marah sama setan ya. Setan nalas itu enggak boleh. Fa innahu ya'dhum. Karena kalau setan mendengar seperti itu, setannya menjadi gede. Hatta yasira mithlal bait, sehingga menjadi sebesar rumah. Wa yaqul, dan setan mengatakan bi quwwati sarahtuhu. Dengan kekuatan saya bisa soro'a itu membanting dia. Maksudnya menyebabkan dia mendapatkan musibah itu. Walakin qul, akan tapi kalau mendapatkan musibah ucapkanlah bismillah, dengan nama Allah. Fa innaka idza qulta dzalik, karena kalau kamu itu mengucapkan bismillah pada saat mendapatkan musibah tadi, tasaghar, maka setan itu menjadi kecil hatta yasira mithla dzubab, sehingga kecilnya itu seperti lalat. Ini hadis riwayat Abu Dawud dan derajatnya sahih. Jadi setan itu kayak pelundungan gitu, Pak. Bisa gede, bisa kecil ya. Tergantung. Kalau ditambah angin ya jadi gede. Kalau dikurangi ya jadi kecil. Demikian juga setan itu kalau dia dipuji-puji atau kita menisbatkan musibah itu kepada setan, bahwasanya yang menyebabkan musibah kita adalah setan, maka setan jadi senang. Bukan, musibah itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menetapkan nikmat dan musibah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diajari oleh Nabi bagaimana berucap. Jangan mengucapkan sesuatu yang menyebabkan setan jadi bangga. Pelajaran yang kedua dari Nabi, la taqul alaikas salam. Kamu jangan mengucapkan alaikas salam. Kenapa? Karena alaikas salam itu tahiyyatul mauta, itu penghormatan antara orang mati. Walakin akan tapi qul assalamu alaik. Assalamu alayka atau assalamu alaikum. Jadi salam saja itu diajari adab oleh Nabi. Jangan dibolak-balik ya. Alaikas salam, enggak benar itu. Assalamualaikum. Contoh yang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la taqulu, janganlah kalian mengucapkan assalamu ala Allah, mudah-mudahan keselamatan atas Allah. Fa inna Allah huwa salam, karena Allah itu yang memberi keselamatan. Maka ngapain Allah didoakan salam? Tidak perlu ya. Maka yang benar adalah at-tahiyyatu lillah wassalawatu wathayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Jadi salam itu ditujukan kepada makhluk, kepada Nabi dan yang lain-lainnya, tidak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. La taqulu al-karm, jangan mengucapkan al-karm, walakin qulu al-inam, tapi ucapkanlah al-inam. Apa artinya? Al-karm artinya anggur, al-inam artinya juga anggur. Tapi meskipun sama-sama artinya anggur, Nabi melarang jangan mengucapkan al-karm, karena al-karm itu mempunyai arti yang lain selain anggur. La taqulul munafiq sayyiduna. Jangan mengatakan kepada orang munafik sayyiduna. Karena kalau orang munafik menjadi sayyid bagi kalian, tokoh bagi kalian, maka berarti kalian sudah memarahkan Allah. Yang terakhir, la taqulu masya Allah wa sya'a fulan. Jangan mengucapkan ini dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki oleh seseorang. Tapi ucapkanlah masya Allah tsumma sya'a fulan. Ini dikehendaki oleh Allah, kemudian dikehendaki oleh orang. Kata-kata kemudian ini berarti menunjukkan urutan. Artinya kehendak Allah dulu yang pertama, baru kemudian kehendak manusia. Kehendak manusia tidak muncul kecuali dengan kehendak Allah. Tapi kalau di sini dikatakan dan, ini kan berarti menyamakan kehendak Allah dan kehendaknya pula. Seolah Allah dan manusia ini adalah satu derajat. Nah, ucapan saja itu diajarkan adab oleh
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah pelajaran yang kita dapatkan dari ayat yang 104. Dan karena sudah adzan maka kita ucapkan sekian subhanallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu anna muhammadar rasulullah